Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng ayah kieu kumaha daramang kasadayana. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan memberikan tentang informasi tentang pekerja migran Indonesia baik yang sedang bekerja di luar negeri maupun yang sudah pensiun di Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Kita lihat dulu video sebagai berikut ya. Nih videonya. Nah pemirsa, itu tadi dia cuplikan video sedikit saja ya tentang yang sekarang lagi viral, itu rumah mantan pekerja migran Indonesia. Jadi dipreteli ya, kayunya doang dipreteli, diambil kayak gitu ya. Kalian udah lihat kan di televisi yang sedang viral ini. Nah jadi aku tidak ingin ikut campur ya pemirsa. Karena apa? Bisa terjadi seperti itu tuh pasti ada alasannya ya. Mungkin nanti setelah perceraian itu, katanya gini ya, setelah perceraian itu tidak mau ada cekcok harta gono gini. Jadi milik suaminya sudah diambil dan milik istrinya tetap di situ. Itu lebih baik kalau menurut saya. Jadi kalau kita udah cerai, misalkan masih ada punya suami istri di situ nempel, itu punyaku. Gini-gini, nanti ujung-ujungnya cekcok ya. Tapi kalau udah dari awal sepakat, ini kedua belah pihak sudah sepakat, hakku ya akan aku ambil, hakmu ya tak taruh di situ, milikmu. Nah, jadi itu alasannya ya kenapa rumah PMI ini diambil ya, milik suaminya diambil ya. Entah kayu, entah apapun itu milik suaminya ya diambil, begitu. Jadi nantinya nggak akan ada neko-neko ya, apa cekcok kayak gitu. Nah jadi buat semuanya, dari permasalahan ini ya, ini banyak sekali, bukan sekali dua kali ya kayak gini tuh dulu. Aduh banyak banget ya pemirsa. Dan seperti yang kita lihat bahwa yang dirobohkan itu, yang dipreteli itu adalah rumah-rumah mewah ya, begitu. Wah ratusan juta itu habis modalnya, ya ampun Gusti Nu Agung. Saya bikin rumah gubuk ini aja ini, waduh, ini bikin gubuk ini aja aku pemirsa ini habis biaya banyak nih. Kita itu bikin rumah itu bukan bikin kandang ayam ya. Ini lihat. Waduh, kita perlu mondasi rumah. Beli materialan ya, mahal banget. Nyuruh tukang aja di sini di kampung itu udah 100.000 dikasih makan loh. Coba bayangkan. 10 hari satu orang udah 1 juta. Belum kalau kerjanya 5 orang, 6 orang. 1 bulan. Berapa puluh juta itu buat tukangnya doang bro. Jadi bikin rumah itu aduh mahal banget. Apalagi ini rumah mbaknya pekerja migran ini diperkirakan katanya habisnya 400 juta, bayangkan. Wow, saya saya percaya ya, karena rumahnya megah banget ya pemirsa. Bisa dilihat dari model gentingnya, keramiknya juga itu marmer ya. Wow, sayang banget ya. Tapi kan nggak dirusakin, nantinya itu tinggal diganti aja ya, atap-atapnya itu rumah mbaknya tinggal diganti aja, ditambahin lagi kayu, dipasang lagi kayak gini nih, rancak-rancak ini nih, jendela-jendela juga kayak gini bisa dipasang lagi ya kan. Nah jadi pemirsa yang bekerja di luar negeri, yang sedang bekerja di luar negeri, yang belum punya rumah, saya doakan semoga disegerakan punya rumah idaman ya. Dan intinya saya kasih saran, jadi buat kawan-kawan kalau pengen bangun rumah itu harus semuanya dari kita ya. Jangan ada campuran kayak gitu. Tanahnya punya suami, istrinya, rumahnya punya istrinya, atau ini tanahnya punya istri ya, misalkan bahan-bahannya buat bikin rumah punya suami. Kita tidak tahu ya rumah tangga kita itu sampai kakek nenek, sampai maut memisahkan atau kandas di tengah jalan. Apalagi yang bekerja ke luar negeri, LDRan ya, suaminya di Indonesia atau sebaliknya suaminya di luar negeri, istrinya itu godaannya besar pemirsa, sangat besar sekali ya. Kan LDRan ya, jauh gitu ya.
Kalau tidak ada komunikasi baik, waduh itu sangat rentan sekali bermasalah bersama terhadap keluarga ya, terhadap rumah tangga ya begitu. Yang pacaran aja banyak sekali godaannya, sering tengkaran ya, apalagi yang rumah tangga, apalagi LDR ya. Indonesia, Hong Kong, Indonesia, Taiwan, Indonesia, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia. Kalau nggak kuat iman, nanti ujungnya cerai. Ya, untung-untung kalau itu rumah, haknya miliknya itu seutuhnya milik istrinya atau seutuhnya milik suaminya. Tidak akan ada yang harus dibongkar ya. Misalkan ini genting bikinan saya nih, harus dibongkar, tidak usah ya. Kalau semuanya misalkan suaminya atau istrinya, tanahnya punya kita, rumahnya punya kita, terus semuanya isi rumahnya, semua bahannya kayak gitu, bikin rumahnya juga punya kita semuanya. Jadi kalau suatu saat nanti ada cekcok terus cerai kayak gitu, ya udah tinggal pergi, salah satunya pergi ya begitu ya. Pergi, kalau udah punya anak mungkin itu rumah akan dikasih ke anak kayak gitu. Kalau belum punya anak ya itu hak dia yang bikin rumah, punya tanah semuanya ya hak dia kayak gitu. Tanpa harus dibongkar-bongkar, pretelin atau dirobohkan ya begitu pemirsa. Mendingan kalau rumah yang kita bangun ini adalah rumah panggung, bisa diangkut ya. Papannya diangkut, dicopotin, gentingnya semuanya ya, biliknya kita pindahin. Tapi kalau udah rumah tembok kayak gini pemirsa tuh, kalau udah rumah tembok kayak gini nih pemirsa, apa yang mau diangkut? Temboknya mau dipindahin kan mustahil ya. Ya, kecuali mungkin misalkan salah satu ya diantaranya nggak pengen ini rumah ada di sini, pokoknya harus diangkat ya, mungkin temboknya dicungkilin, diangkut dan dipindahin. Waduh itu malah tambah biaya, waduh buset deh pemirsa. Pokoknya jauh-jauh deh ya dari permasalahan seperti itu ya. Aku nggak pengen lihat sahabat migran atau mantan PMI di Indonesia itu punya masalah seperti ini lagi, bener. Jadi buat semuanya, sebelum bikin rumah ya tolong diperhatikan dulu ya. Sangat hati-hati ini bener-bener. Rumah itu barang udah naplok ke tanah bro. Nggak bisa sekaligus diangkat sep gini langsung dipindahin gitu ya, nggak ada yang kayak gitu. Jadi sayang banget ya. Dari kejadian ini kita ambil hikmahnya ya pemirsa, kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan ya mereka juga yang punya masalah seperti itu juga diambil hikmahnya aja ya, buat mereka tidak ada permusuhan satu sama lain. Jadi ada kesadaran ya begitu. Kita sebagai netizen yang nonton juga tolong jangan terlalu menjudge ya, gimana sih komentar pedas-pedas. Mereka ini lagi dapat musibah ya, rumahnya dirobohin, rumah tangganya jadi hancur ya, perceraian, ditambah-tambah netizennya yang waduh ngebulinya kemana-mana ya ampun, tolong ya, kasihan mereka itu. Coba kalau ada di posisi kita kayak gitu ya, kita melakukan kesalahan, namanya juga manusia pemirsa, kita doakan aja mudah-mudahan sadar ya, disadarkan ya. Sekian dulu Ngocoblak hari ini. Doain rumah saya segera jadi ya Allah, doakan pemirsa ya Allah. Saya aja lagi nerusin bangun rumah ini pusing, kayak dikejar-kejar itu apa namanya, kayak dikejar-kejar harimau ya. Aduh ngos ini ngapa astagfirullahaladzim ya Allah. Aku lagi nyapu tuh, Ngocoblak dulu ditinggal nih. Ini lagi nyapu nih, aku Ngocoblak dulu. Jadi buat semuanya semangat terus, soson-soson yang mencari duit ya, semangat terus, jaga kesehatan. Sekarang di Indonesia COVID-nya wow lagi meningkat ya. Social distancingnya tolong, maskernya, cuci tangan. Mudah-mudahan sahabat migran semuanya yang mau pulang ke Indonesia diberi kesehatan, jumpa kembali dengan keluarganya masing-masing. Dan satu hal lagi, harus membawa kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini lagi ini pemirsa, kayaknya panas dalam gitu ya, mungkin kurang minum air karena sibuk ya. Saya sibuk kesana kesini, kesana kesini, ke rumah sana, ke rumah sini, pulang maghrib ke sana, nanti ke sana. Jadi buat semuanya jaga kesehatan ya. Saya mau lanjut ini nih, saya sapu pemirsa nih. Saya mau sapu pemirsa tuh. Aduh.
Ya begini nih, walaupun sudah pulang kampung tetap saya ini jadi TKW ya, tenaga kerja wanita. Emang saya kan wanita, jadi ya udah seperti biasa, nyapu, ngepel, ngosek WC, masak ya, belanja, masih tetap ya saya di kampung seperti itu, ke sawah, ke kebun.